Amar gimana kak? Kecewa mas. Iya kak. Kecewa mas kan Kak Amar kak. tahun nih kak. Yang terbaik pastinya. Makasih. Kak ada rencana jenguk kak? Lo tau Nusa Kambangan kan? Kalau lo cuma mikir itu sekedar penjara, lo salah besar. Pulau ini bukan hanya tempat tahanan berat, tapi juga dipercaya jadi tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus dan arwah penasaran. Konon, ada penjara tua yang udah nggak dipakai lagi, tapi kadang masih terdengar suara jeritan dari dalamnya. Beberapa warga juga pernah lihat bayangan hitam yang jalan tanpa suara dan sosok tanpa kepala di area hutan. Katanya sih, arwah para narapidana yang dihukum mati. Belum semua pergi dengan tenang. Nusa Kambangan bukan sekedar pulau, tapi tempat di mana dosa dan goib hidup berdampingan. Suara peluit petugas bergema di balik tembok tinggi Nusa Kambangan, penjara yang dikenal paling sadis di Indonesia. Disinilah kini Amar Zoni menjalani hari-hari kelamnya setelah kabar mengejutkan soal dugaan dirinya terlibat dalam peredaran narkoba di balik lapas. Nasibnya kini benar-benar berubah dari sosok aktor terkenal yang dulu disanjung karena perannya di layar kaca, kini terkungkung di balik jeruji besi, jauh dari keluarga, jauh dari hingar-bingar dunia hiburan. Namun di balik segala keterpurukan itu, muncul secercah kabar yang mengundang perhatian publik. Iris Bella, mantan istri yang dulu sempat menjadi bagian penting dalam hidup Amar, dikabarkan datang menjenguk sang mantan suami bersama sang suami baru Haldi Sabri. Momen yang disebut-sebut penuh haru itu tak luput dari sorotan warganet. Banyak yang ternyuh, banyak pula yang tak menyangka bahwa Iris Bella memiliki ruang maaf dan empati untuk sosok yang pernah menemani hari-harinya dulu. Meski demikian, tak sedikit pula yang meragukan kabar tersebut. Pasalnya, Nusa Kambangan dikenal sebagai lapas dengan penjagaan super ketat. Tak sembarang orang bisa masuk, bahkan untuk keluarga sekalipun. Semua harus melewati prosedur yang panjang dan rumit. Namun apapun kebenarannya, suatu hal yang pasti, kabar tentang Amar Zoni di balik jeruji besi kini membuat banyak pihak prihatin. Kondisi Amar disebut semakin memilukan. Ia kini dikabarkan lebih banyak diam, jarang berinteraksi, dan tampak kehilangan semangat hidup. Jadi nanya nih Pak, ada kemungkinan bisa kabur nggak dari Nusa Kambangan? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Yakin nggak bisa? Karena di sana ada macan, ada harimau, kumbang, ada macan tutul, ada ular, ada semuanya di sana. Lengkap. Katanya, maaf, bener gak sih? Menurut yang saya dengar, itu dulu sengaja dilepas di situ? Ya memang. Dulu dilepas, harimau dilepas, terus ular itu hampir 2 kontainer dilepas di sana. Meski demikian, keluarga dari Jakarta terus memberikan dukungan moral dari jauh. Iris dan Haldi pun disebut masih berusaha agar Amar tetap kuat menjalani masa hukumannya. Di balik kisah kelam ini, publik seolah diingatkan bahwa gemerlap dunia hiburan tak selalu identik dengan kebahagiaan. Bahwa di balik sorot kamera ada sisi manusiawi yang rapuh, ada jiwa yang bisa tersesat karena tekanan, dan ada cerita yang menunggu untuk ditebus dengan penyesalan. Kini nama Amar Zoni mungkin tak lagi bersinar di layar kaca, namun kisah hidupnya menjadi pelajaran besar bagi banyak orang tentang jatuh dan bangkit, tentang kehilangan dan penyesalan, serta tentang bagaimana keluarga meski retak tetap memiliki tempat di hati yang terdalam. Di tengah sunyinya Nusa Kambangan, disitulah kini Amar Zoni menjalani hari-harinya yang penuh penyesalan. Sosok yang dulu dieluk-elukan karena pesonanya di layar kaca, kini harus menanggung konsekuensinya dari pilihan hidup yang keliru. Dari sorotan kamera ke sunyi jeruji, dari tepuk tangan penonton ke kesepian yang menyesakkan, hidup seolah berputar terlalu cepat bagi seorang Amar Zoni. Kini publik mungkin hanya bisa menyaksikan dari jauh, namun di balik jeruji Nusa Kambangan ada seorang pria yang sedang belajar memahami arti kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan dari kesalahan, dari ego, dan dari masa lalu yang kelam. Sebab sesungguhnya penjara terbesar bukanlah tembok beton yang tinggi, melainkan hati yang tak mau memaafkan dan berubah.